Perkenalkan, nama saya Angga Putra Pratama Siregar dari kelas manajemen pagi C, NIM 18104161717, akan menyampaikan ringkasan saya pada kesempatan kali ini. Langsung saja, pada pengertian sikap, seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikap masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada sesuatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Aswar. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya. Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek di sekitar individu memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indera individu. Informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak yang memunculkan suatu reaksi. Penilaian yang muncul ada reaksi positif dan reaksi negatif, dipengaruhi oleh informasi sebelumnya atau pengalaman individu pribadi tersebut. Berikutnya faktor-faktor pembentuk sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Nah, faktor internal pembentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup dua pokok yang membentuk sikap manusia. Yang pertama ada interaksi kelompok. Nah, pada saat individu berada dalam satu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Masing-masing individu dalam kelompok tersebut mempunyai karakteristik dan perilaku. Berbagai perbedaan tersebut kemudian memberikan informasi atau keteladanan yang diikuti sehingga membentuk sikap. Nah, yang kedua itu komunikasi. Melalui komunikasi akan memberikan informasi dapat memberikan sugesti, memotivasi, dan kepercayaan. Informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap yang negatif, sedangkan informasi yang positif akan mendapatkan sikap yang memotivasi dan menyenangkan. Lanjut ke poin berikutnya, ada komponen-komponen sikap yang ditunjukkan seorang individu terhadap objek. Mempunyai struktur terdiri beberapa komponen. Saifuddin Anwar menjelaskan komponen dalam struktur sikap, yaitu yang pertama komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan kepercayaan dan memahami yang memberikan informasi
dan pengetahuan mengenai objek tersebut. Yang kedua ada komponen aktif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. Yang ketiga ada komponen perilaku atau kognitif, yaitu kecenderungan perilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu laboratorium outdoor IPS. Hakikat laboratorium. Laboratorium yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah sebuah ruangan atau gedung yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan-peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan-percobaan atau demonstrasi pada ilmu-ilmu seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan sebagainya. Menurut asal katanya, istilah laboratorium sendiri berasal dari kata Latin, yaitu labora yang berarti bekerja. Sedangkan menurut Richard De Seprio menjelaskan bahwa laboratorium itu adalah disingkat lab, adalah tempat dilakukannya riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, seperti laboratorium fisika, kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium IPS, dan lain sebagainya. Nah, pernyataan lain mengenai pengertian laboratorium dikemukakan oleh Dieter J. Bormann yang menyatakan bahwa termasuk juga dalam pengertian laboratorium adalah tempat di luar gedung atau ruangan yang di mana dapat mengadakan kegiatan ilmiah seperti penelitian, percobaan, atau demonstrasi dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan para ahli, maka disimpulkan bahwa laboratorium merupakan tempat baik itu indoor di dalam gedung maupun outdoor di luar gedung dengan segala fasilitas peralatannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah pada berbagai disiplin ilmu sehingga tempat itu dapat digunakan untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang sudah ada, bahkan juga dapat dilakukan untuk menciptakan teori-teori baru dalam konteks kegiatan belajar di perguruan tinggi. Peran laboratorium sangat penting. Laboratorium dapat membantu mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti praktikum dan menguji teori-teori yang sudah didapat di ruangan perkuliahan. Nah, ada banyak sekali pendapat para ahli tentang laboratorium IPS. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa laboratorium IPS adalah suatu tempat atau wahana yang dapat digunakan mahasiswa untuk mendukung kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan keilmuan IPS, yaitu mencari alternatif untuk memecahkan masalah sosial. Dengan adanya laboratorium IPS, mahasiswa dapat mengembangkan kepekaan sosial serta dapat belajar berpikir sistematis dalam memecahkan masalah sosial, sehingga belajar IPS akan lebih bermakna dan dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa atau siswa. Berikutnya ada pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah outdoor berasal dari kata out berarti di luar dan door yang berarti pintu. Outdoor dapat diartikan sebagai luar pintu atau luar ruangan. Pengertian laboratorium sendiri sesuai dengan pembahasan di atas, sesuai yang sudah dibicarakan, dapat merupakan tempat baik itu di dalam maupun di luar gedung dengan segala fasilitas dan peralatannya untuk melakukan kegiatan ilmiah pada berbagai disiplin ilmu, sehingga tempat itu dapat digunakan untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang sudah ada, dan bahkan juga dapat digunakan untuk menciptakan teori baru.
Demikian yang bisa saya dapat sampaikan tentang sikap dan laboratorium. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.